Kalau kebutuhan itu yang jelas makan, beli beras. Baru kebutuhan yang biasa itu nggak sampai istilahnya 15.000. Ya dibikin irit-irit. Apa-apa mahal. Sekarang cari uang susah. Pernah dapat tuh PKH di kantor pos. Tapi sekarang belum ada lagi. Yang tidak boleh adalah menutup mata dengan data World Bank, kemudian tetap defensif data garis kemiskinan nasional kita yang lebih valid. Implikasinya, dana perlindungan sosial untuk masyarakat miskin akan tetap kecil. Wajah kemiskinan di negeri ini terus dipoles. Di atas kertas, program-program pengentasan kemiskinan disebut sukses, sebab negara mencatat angka kemiskinan terus menyusut 5 tahun terakhir. Tapi apakah penurunan angka kemiskinan ini sesuai kenyataan? Di selatan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Miftahus Surur kerja serabutan demi menyambung hidup. Terus-menerus bekerja keras membanting tulang. Kehidupan warga Kelurahan Patuk Gawe Mulyo ini sama saja seperti 5 tahun lalu, stagnan. Keluarganya tak kunjung sejahtera. Bertahun-tahun ayah 2 anak ini tinggal menumpang di rumah berlantai tanah dan berdinding anyaman bambu milik kakek neneknya. Masih sama Pak, masih sama kayak pas COVID lah, nyari kerang terus ngarit juga itu untuk tambahan penghasilan. Sama ini Pak, ngelanteng, burung ngelanteng Pak. Untuk tambahan penghasilan masih sulit Pak. Jadi apa adanya, kadang disuruh sama tetangga. Terus ya kalau nggak ada tetangga yang nyuruh kerja ya kita ke kali, nyebur kali itu Pak, nyari kerang. Sebagai buruh serabutan, lelaki 40 tahun ini dapat upah rata-rata Rp50.000 per hari. Tidak cukup menghidupi 5 anggota keluarganya. Alhasil, istri Miftah istiqomah harus bekerja. Ia menjadi pekerja rumah tangga agar dapur bisa tetap ngebul. Begitu juga dengan ibu Miftah yang tinggal bersama mereka. Ibu Miftah menjadi buruh industri rumahan yang memproduksi camilan. Ia dibayar Rp15.000 per hari. Ya lebih berat dibandingkan yang dulu. Ya, apa-apa mahal. Sekarang cari uang susah. Jadi saya ya bantu suami bekerja lah di tempat sini. Jadi pembantu biar dapat uang gitu, biar biaya di rumah. Jika ditotal, keluarga ini kira-kira dapat penghasilan 3 hingga 4 juta rupiah per bulan. Pendapatan ini sebagian besar habis untuk makan. Sisanya kebutuhan sekolah anak seperti buku dan alat tulis, hingga uang jajan anak. Kelas berapa kamu? Kelas 2. Uang sekolah kalau tiap hari itu 2 anak 15.000, kadang lebih. SMP sama SD kelas 1. Nanti kalau siang minta uang jajan, kadang sore minta lagi. Kalau untuk makan itu rata-rata berapa Bu per hari? Nggak mesti Pak, kadang kalau pas lagi habis semuanya bisa nyampe 50, lebih kadang sampai 70. Rumah keluarga Miftah minim perabotan elektronik. Hanya ada kipas dan radio. Tiap bulan mereka beli token listrik Rp20.000. Ditambah kebutuhan bensin, pulsa, dan lain-lain, pengeluaran keluarga Miftah tiap bulan tak kurang dari Rp4 juta. Pas-pasan dengan pendapatan. Jika dihitung, rata-rata pengeluaran tiap anggota keluarga Miftah sekitar Rp800.000 per bulan. Secara teori, dengan pengeluaran sebesar ini, keluarga Miftah berada di atas garis kemiskinan. September 2024, Badan Pusat Statistik menetapkan garis kemiskinan nasional
sebesar Rp595.242 per jiwa per bulan atau sekitar Rp19.800 per hari. Penduduk dengan jumlah pengeluaran di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai orang miskin. Sebaliknya, jika pengeluarannya lebih tinggi, tidak masuk kategori miskin. Berdasarkan batasan tadi, keluarga Miftah tidak masuk kategori miskin. Namun, data di atas kertas nyatanya berbeda dengan realitas yang dihadapi keluarga Miftah. Lurah Patuk Gawe Mulyo yang turut mendampingi tim Berkas Kompas menyambangi keluarga Miftah bilang telah mengusulkan Miftah masuk daftar penerima bantuan sosial pengentasan kemiskinan, tapi tidak pernah lolos. Namun istri Miftah, Istiqomah, pernah menerima bantuan sosial program Keluarga Harapan Maret lalu. Pernah dapat tuh PKH di kantor pos, tapi sekarang belum ada lagi, belum dikasih lagi. Terakhir puasa, sampai sekarang belum ada lagi. Itu berupa uang? Uang 600. Kepala Bapperida Kabupaten Kebumen Bahrun Munawir menegaskan, merujuk garis kemiskinan nasional yang ditetapkan BPS, keluarga Miftah memang tidak masuk kategori miskin. Tapi, melihat realitas kemiskinan yang mendera keluarga Miftah, Bapperida bilang mereka bisa dapat bantuan pengentasan kemiskinan dari APBD Kabupaten Kebumen. Ada yang kondisi di mana hampir mendekati garis kemiskinan gitu kira-kira ya, nyaris gitu ya. Nah maka tetapi yang bersangkutan masih produktif Mama. Yang bersangkutan kita berikan, kita sikapi dengan pemberian alokasi bantuan pelatihan, keterampilan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan itu minimal dialokasikan 8% ya dari total belanja langsung. Tak jauh dari rumah Miftah, Mundakir juga pontang-panting berjuang memenuhi kebutuhan keluarga. Setiap hari dibantu istrinya, Siti Komariah. Lelaki 53 tahun ini bekerja jadi buruh potong kayu di industri rumahan kayu lapis. Pekerjaan ini telah mereka lakoni 4 bulan. Sudah ada triplek, agak mending walaupun istilahnya nggak ada sisa, cuma untuk pas-pasan untuk kebutuhan. Jadi nggak ada sisa. Istilahnya cuma nggak ada ngutang lah begitu saja. Sebelumnya biasa jadi buruh tani kadang nyetrum cari ikan. Kerja siang malam lebih dari 12 jam. Mundakir dan Siti hanya dibayar Rp1 juta per bulan. Dengan pendapatan segitu, keluarga Mundakir yang punya 3 anak harus berhemat. Untuk makan sehari-hari, mereka hanya mampu beli ikan asin, tahu atau tempe. Telur dan buah hanya bisa dibeli sesekali. Kalau kebutuhan itu yang jelas makan, beli beras. Kebutuhan yang biasa itu nggak sampai istilahnya 15.000, 10.000 mungkin lah. Ya dibikin irit-irit dengan kebutuhan anak sekolah, mungkin uang jajan itu kemungkinan ya sekitar 20 ke sini lah. Setiap bulan pengeluaran keluarga Mundakir tidak pernah lebih dari Rp1 juta atau 200.000 per jiwa, jauh di bawah garis kemiskinan. Meskipun hidup di bawah garis kemiskinan, keluarga Mundakir tidak selalu dapat bantuan dari pemerintah. Berdasarkan aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial, Mundakir hanya dapat bantuan pangan non-tunai April 2021. Sementara istrinya, Komariah, menerima bantuan program Keluarga Harapan periode Januari hingga Maret 2022 dan bantuan pangan non-tunai Oktober hingga Desember 2022. Setelah itu, mereka tidak pernah lagi terima bansos pemerintah. Padahal rumahnya sudah dipasangi stiker penerima bantuan program Keluarga Harapan. Bapperida Kabupaten Kebumen bilang akan mengecek data Mundakir. Ya, bahwa garis kemiskinan itu digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kondisi kemiskinan secara makro. Apakah semua orang yang berada di bawah garis kemiskinan dia mendapatkan bantuan? Tentunya belum tentu. Kenapa? Karena per program dia memiliki persyaratan-persyaratan tersendiri. Contoh tadinya dia ada anaknya masih sekolah umpamanya. Dia masih dapat. Tetapi begitu anaknya sudah tidak sekolah gitu. Ya, maka dia sudah tidak memenuhi persyaratan.
Miftah dan Mundakir jadi gambaran kemiskinan yang tersembunyi atau bahkan tidak diakui. Keberadaan mereka terhalang data, seolah-olah tidak ada, padahal nyata di depan mata. Selama 5 tahun terakhir, pemerintah mencatat angka kemiskinan yang terus menurun. Per September 2024, tingkat kemiskinan kini di angka 8,57% atau setara 24,06 juta jiwa. Turun signifikan dibanding September 2020 yang sebesar 10,19% atau sekitar 27,55 juta jiwa. Data ini tampak timpang dengan perhitungan Bank Dunia. Per Juni lalu, versi Bank Dunia, lebih dari 68,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 194,4 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya, jumlah penduduk miskin versi Bank Dunia 8 kali lebih banyak ketimbang perhitungan BPS. Ya, sebenarnya karena metodologi, terutama dari BPS dalam menghitung garis kemiskinan, ini sejak tahun 1976, berarti sekitar 50 tahun ya, itu tidak terjadi perubahan metodologi disesuaikan dengan konteks yang ada sekarang. Sementara dari Bank Dunia, mereka melakukan updating berdasarkan inflasi yang berkembang, kebutuhan hidup, makanya menggunakan paritas daya beli. Sejak 2023, Bank Dunia telah menempatkan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas. Dengan status itu, garis kemiskinan Indonesia menurut Bank Dunia adalah 8,3 dolar Amerika Serikat per jiwa per hari atau sekitar 1,5 juta rupiah per jiwa per bulan. Apakah boleh ada garis kemiskinan di level nasional? Tentu saja boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah kemudian menutup mata dengan data World Bank, kemudian tetap defensif untuk mengatakan bahwa data BPS atau data garis kemiskinan nasional kita adalah yang lebih valid. Apa implikasinya? Implikasinya dana perlindungan sosial untuk masyarakat miskin akan tetap kecil. Dan perlinsos kita, persentase perlinsos kita terhadap GDP di Asia itu adalah salah satu yang terendah. Sengkarut administrasi kependudukan membuat warga miskin tak terdata dengan benar. Hari-hari mereka lalui tanpa kehadiran negara. Rasanya berat. Diceritain ya percuma. Badin rongso. Hiruk-pikuk jalanan di kawasan Stasiun Palmerah, Jakarta Pusat jadi peneman sepi Ratmi sehari-hari. Di usia senja, Ratmi hidup sebatang kara. Suami dan anaknya lebih dulu dipanggil Yang Kuasa. Seorang diri, ia hadapi kerasnya Jakarta. Perempuan 78 tahun ini memaksakan tubuhnya yang rentah untuk mencari uang demi sesuap nasi. Sudah 10 tahun, Ratmi menggelar lapak di trotoar untuk jualan keripik dan kopi. Barang dagangannya ini dimodali seorang pemilik warung yang bayarannya mesti ia setorkan setiap hari. Saya berat. Saya nyumbal bujanan kangenan. Nyari makan sendiri. Diceritain ya percuma. Badin rongso. Sehari-hari di luar setoran, biasanya sekitar 20 hingga 30 ribuan rupiah ia kantongi. Paling tinggi 40 ribu rupiah per hari. Setengahnya ia pakai untuk naik ojek ke kos-kosannya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sisanya habis untuk makan 2 kali. Jika dagangannya sepi, Ratmi terpaksa mengutang setoran. Ia juga seringkali menunggak bayar kos-kosan. Derita terus mendera Ratmi. Saya 1 hari 1 malam makan lontong 2 dikasih orang gitu pasar. Menderita saya sih panjang. Dari
kecil sampai nenek-nenek. Tempat tinggal Ratmi, sebuah kamar kos-kosan semi permanen berukuran 3 x 3 meter, jauh dari kata layak. Tidak ada pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup. Sudah 10 tahun Ratmi tinggal di sini. Biaya sewa sebesar Rp500.000 mesti ia keluarkan setiap bulan. Meski sudah 35 tahun tinggal di Jakarta, Ratmi cuma punya KTP dari tempat asalnya, Pemalang, Jawa Tengah. Saya kepengen pindah juga ke KTP sini, tapi kan saya karena udah tua. Saya suruh ngurus di kecamatan segala. Bukan waktunya deh, tapi kan tenaga saya juga yang nggak ada. Ratmi mengaku sepanjang hidupnya tidak pernah dapat perhatian negara. Bantuan sosial tak pernah menjamahnya, baik saat di kampung maupun sejak tinggal di Jakarta. Selama ini pernah dapat bantuan dari pemerintah nggak, Nek? Nggak pernah. Sini nggak ada masalah bantuan-bantuan. Itu terserah sama pemerintah. Nggak dibantu ya. Saya suruh minta-minta nggak mau sih. Bener. Ya dari kecil kelaparan juga saya diem aja nggak pernah minta. Birokrasi kependudukan seringkali jadi penghalang kaum papa terjamah bantuan pengentasan kemiskinan. Padahal keberadaan mereka tepat di depan mata. Ambar, kader Dasawisma di wilayah tempat tinggal Ratmi bilang telah berupaya memfasilitasi agar Ratmi tersentuh bantuan sosial dari negara. Tapi upaya ini terkendala identitas kependudukan Ratmi yang masih beralamatkan di Pemalang, Jawa Tengah. Kendalanya ya karena nggak punya identitas, Mbak. Kalau nggak punya identitas, kita mau datanya bagaimana? Susah. Tim Berkas Kompas mencari tahu status Ratmi di aplikasi cek bansos milik Kementerian Sosial. Setelah kami cek, di tempat asal Ratmi banyak nama yang sama dengan dirinya mendapat bansos. Tapi Ratmi yang usianya 78 tahun tidak masuk dalam daftar penerima manfaat bansos itu. Problem mendasarnya itu adalah data kependudukan yang tidak terintegrasi. Jadi akan sangat sulit membuat sebuah program bansos yang memenuhi prinsip keadilan sosial. Jadi itu pentingnya, kenapa pentingnya data kependudukan yang terintegrasi gitu ya. Jadi ketika seseorang itu dia itu masuk dalam kategori penerima gitu ya, dia mau berada dimanapun, maka dia bisa mendapatkan bantuan itu gitu. Adakah data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional bisa menjamin program pengentasan kemiskinan tepat sasaran? Alarm kemiskinan terus menyala, sebab kemiskinan belum sepenuhnya tersentuh negara. Sengkarut pendataan selalu jadi persoalan dalam program pengentasan kemiskinan. Apalagi usai Bank Dunia merilis angka kemiskinan Indonesia yang berkali-kali lipat dari yang diakui pemerintah. Global Poverty Line yang ditetapkan oleh Bank Dunia itu tidak sekonyong-konyong langsung harus diterapkan oleh masing-masing negara. Karena secara bijak, tentunya masing-masing negara itu harus bisa memiliki National Poverty Line atau garis kemiskinan di negara masing-masing yang diukur sesuai dengan keunikan maupun karakteristik dari negara tersebut. Namun metodologi penghitungan kemiskinan yang digunakan negara dinilai tidak lagi mencerminkan realita. Saya kira BPS bisa menjadi leading aktor untuk mengubah metodologi kemiskinan ini agar pembangunan di Indonesia lebih baik. Tapi BPS kan juga pasti akan terjebak karena mengubah metodologi kemiskinan itu juga adalah keputusan politik. Karena kita bisa saja mengurangi penduduk miskin di Indonesia, sesederhana dengan mengubah metodologinya.
kemiskinan diklaim berkurang dengan menggunakan kacamata data. Tapi bagi kaum papa seperti Miftah dan Ratmi, jerat kemiskinan tak pernah benar-benar meninggalkan mereka. Kita mungkin bisa saja mencap setengah orang Indonesia miskin dengan menggunakan data World Bank. Tetapi bisa jadi itu juga belum tentu ada maknanya ketika dalam realitasnya kemiskinan itu tidak pernah berkurang. Jadi jangan sampai kita mengutak-atik data kemiskinan, tapi kita melupakan esensi yang sebenarnya, yaitu menghapus kemiskinan itu sendiri. Dewan Ekonomi Nasional bilang, saat ini pemerintah sedang mengkaji pembaruan metodologi penghitungan garis kemiskinan. Tujuannya, agar data yang ada lebih mencerminkan kondisi real masyarakat. Harus merevisi mengenai angka ini. Jadi bukan menandakan tidak baik, tapi memang angka ini sebab perubahannya harus betul-betul dilihat lagi. Pada 2025, untuk pertama kalinya, pemerintah menggunakan data tunggal dalam penyaluran bantuan untuk penduduk miskin. Per 28 Mei lalu, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial triwulan 2 tahun 2025 secara bertahap. Penyaluran ini meliputi 2 program utama, yaitu program Keluarga Harapan atau PKH berupa uang tunai sebesar Rp75.000 hingga Rp250.000 per bulan, dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT berupa sembako. Ada 10 juta keluarga yang tercatat sebagai penerima manfaat PKH, sementara BPNT mencakup 18 jutaan keluarga penerima manfaat. Mereka adalah kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin yang masuk dalam pengelompokan desil 1 hingga 4 atau desil ekonomi terendah dalam data pemerintah. Untuk BPNT atau sembako sebesar 600.000 untuk 3 bulan, ditambah dengan penebalan bansos sebanyak 400.000. Maka setiap KPM BPNT atau sembako menerima Rp1 juta. Basis yang digunakan dalam penyaluran tersebut adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN yang merupakan gabungan dari berbagai sumber data milik kementerian dan lembaga pemerintah. Sebelumnya, penyaluran bansos berbasis data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang dikelola Kemensos. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional mutlak dibutuhkan agar akurasi masyarakat yang dalam posisi miskin ekstrim itu betul-betul bisa tertangani dengan tepat, cepat, dan sesuai dengan target. Pemutakhiran DTSEN akan dilakukan per 3 bulan oleh Kementerian Sosial, BPS, dan pemerintah daerah. Hasil pemutakhiran terakhir, ada 1,8 juta kelompok penerima manfaat yang dicoret dari daftar penerima bansos. Penanggulangan kemiskinan akan sia-sia jika tidak menyentuh mereka yang papa. Negara harus buka mata, butuh keseriusan menata data untuk bisa menangkap realita kemiskinan yang sebenarnya.